Bumi Sumatera berduka. Dari Aceh, Sumatera Utara, hingga Sumatera Barat, luluh lantak tersapu banjir bandang dan tanah longsor. Ribuan rumah hancur membuat puluhan ribu jiwa kehilangan tempat untuk bernaung. Bencana ini bahkan merenggut ratusan nyawa dan banyak diantaranya masih dalam pencarian. Bencana ini adalah duka bersama. Ini adalah detik-detik saat banjir bandang disertai tanah longsor menerjang Desa Mardame, Kecamatan Sitahuis, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara pada Selasa pagi 25 November lalu. Warga panik berlarian saat gemuruh tanah bergerak meluncur dari lereng bukit. 4 orang yang merupakan satu keluarga meninggal tertimpa material longsor. Bapak Ibu perumahan di depan Matauli sudah tertimbun. Selain longsor, banjir bandang juga menerjang sejumlah wilayah di Sumatera. Tak terhitung berapa rumah yang porak-poranda tersapu banjir. Jerit dan air mata bersaut-sautan meratapi harta benda yang raib di amuk bencana. Lebih dari itu, menambah kepiluan saat sanak saudara juga tiba-tiba hilang ditelan bencana. Sebelumnya banjir bandang menerjang Desa Sipange Siunjam, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara pada Sabtu dini hari 23 November lalu. Material berupa lumpur, kayu, dan batu yang terbawa banjir bandang merusak puluhan rumah warga, bahkan menghanyutkan 5 rumah. 2 orang meninggal akibat hanyut terbawa arus banjir bandang. Banjir juga merusak akses jalan. Inilah detik-detik saat jembatan Gunung Nago hancur diterjang ganasnya arus banjir di Sungai Gunung Nago, Kota Padang, Sumatera Barat. Air bah membuat jembatan penghubung 2 kecamatan, yakni Kecamatan Kuranji dengan Kecamatan Pau ini putus. Banjir dahsyat menelan setidaknya 9 korban jiwa dan 13 kabupaten terdampak. Di Provinsi Aceh, derasnya banjir membuat kapal pengeruk emas hanyut dan hancur terbawa arus banjir di Sungai Krueng Woila, Aceh Barat. Kapal hancur dan terbalik setelah menabrak pilar jembatan. Banjir juga menyebabkan jembatan lintas provinsi di Gampong Tutut dipenuhi tumpukan kayu gelondongan yang tersangkut di bawah jembatan. Ini air luapan dari Banjir bandang dan longsor membuat banyak warga terisolasi akibat akses jalan terputus. Kondisi ini memperparah situasi karena menyulitkan tim SAR menjangkau para korban yang terdampak bencana. Alhasil butuh waktu, biaya, dan tenaga ekstra untuk mengevakuasi seluruh korban. Kisah dramatis terjadi di Kecamatan Juli, Kabupaten Biren, Aceh. Warga menyelamatkan seorang balita yang sedang sakit menggunakan kabel seling pada Sabtu lalu. Video amatir warga ini merekam evakuasi bayi tersebut di atas arus banjir yang deras setelah jembatan Tepin Mane terputus dihantam banjir bandang. awak kesehatan lagi. Penyelamatan warga yang terjebak longsor dan banjir bandang juga dilakukan tim SAR gabungan di kawasan Jembatan Kembar perbatasan Padang Panjang Tanah Datar. Evakuasi korban dilakukan dengan cara digendong secara estafet menggunakan tandu. Korban selanjutnya dibawa ke rumah sakit terdekat dan posko pengungsian.
Momen dramatis juga terjadi saat tim SAR menyisir area banjir untuk mencari korban di Biren Aceh. Dari kejauhan, seorang warga terlihat berpegangan pada pohon berupaya bertahan dari bencana banjir. Di saat yang sama, tim SAR juga menemukan warga yang tengah memanjat pohon kelapa untuk menyelamatkan diri dari banjir. Kedua korban langsung dievakuasi menggunakan perahu karet. Nasib pilu dialami anggota Kodim 0212 Tapanuli Selatan Sertu Rio Prasaja. 2,5 jam ia tertimbun longsor berupaya sekuat tenaga bertahan dari musibah. Istri dan anaknya yang berusia 1,5 tahun serta 4 anggota keluarganya yang lain pun hilang saat longsor dan hingga kini belum ditemukan. Inilah momen penyelamatan Rio yang dilakukan secara manual oleh tim SAR karena keterbatasan. Rio tak menyangka perjalanan mencari makan bersama keluarga di desa Sibalanga, Tapanuli Utara waktu itu bakal jadi kebersamaan terakhirnya dengan keluarga. Masih segar dalam ingatannya saudara, suara gemuruh pada Rabu dini hari terdengar diikuti lumpur yang dengan cepat menghantam tempat singgah Rio. Seketika ia terpisah dengan istri dan anaknya. Di sana ada bunyi di sidan pertama, saya lihat belum ada lagi sampai 5 kali 6 kali lah. Yang ke-6 kali inilah tibanya saya bangunkan semuanya, saya megang anak. Udah terimpit saya sama dibawa sama tanah. Jadi anak ini entah terlempar kemana nggak tahu saya. Banjir bandang dan longsor di Sibolga, Sumatera Utara membuat warga terisolasi. Banyak dari mereka berjalan kaki puluhan kilometer ingin mencari jalur aman keluar dari wilayah bencana. Safrizal, salah satu korban banjir, sudah terjebak di kota Sibolga 4 hari dengan kondisi kekurangan makanan. Ia nekat berjalan 60 km melintasi Kabupaten Tapanuli Tengah dan Tapanuli Selatan selama 1 hari demi bisa bertemu keluarga tercinta. Jalan kaki dari Sibolga sampai sini, Pak? Cepat sekali. Berapa hari, Pak? Kita memang baru satu hari satu malam lah kita berjalan. Oh, berarti selama 4 hari Bapak terjebak itu kekurangan makanan, kekurangan ini, Pak? sangat kekurangan, Pak. Oke, ini tujuan mau ke mana, Pak? Kita tujuan ke Riau, Pak, ke Dumai. Oh, ini Bapak berarti masih lanjut jalan sampai ketemu akses jalan yang bisa dilalui kendaraan, kita Pak, ya? ingin mau mencari apa, Pak? Mana kita keluarga, Pak, ya. Kita di sini akses internet tidak ada, Iya, Pak, jalan iya, tidak ada. Jadi kita ingin memberitahu mengabari kepada ya? keluarga aja. Oke, Pak. Terputusnya akses membuat penyaluran bantuan logistik kepada korban bencana terhambat. Meski secara bertahap sudah mulai disalurkan via udara, tapi penyaluran bantuan belum merata sepenuhnya. Masih banyak warga yang kekurangan stok makanan, pakaian bersih, hingga obat-obatan. Di tengah masifnya dampak banjir dan longsor serta kedaruratan penyaluran bantuan, BNPB hingga kini belum juga menetapkan bencana Sumatera sebagai bencana nasional. Sebelumnya, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menyebut skala bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat saat ini tak sebesar skala bencana tsunami Aceh 2004 silam. Letjen Suharyanto juga sempat bilang bahwa kondisi bencana di Sumatera hanya mencekam di media sosial saja. Belakangan, Kepala BNPB mengaku kaget melihat dampak banjir bandang di Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Usai turun langsung ke lokasi banjir bandang yang terjadi di Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Kepala BNPB Letjen Suharyanto mengaku sedih melihat parahnya kerusakan di wilayah tersebut. Juga kita meneteskan air mata kan melihat seperti itu penderitaan masyarakat. Memang sekarang yang masih harus penanganan khusus ya Tapanuli Tengah, Sibolga, Tapanuli Selatan akhirnya sekarang ini. Nah, Tapsel ini saya
surprise begitu ya, saya tidak mengira sebesar ini. Saya mohon maaf Pak Bupati, baru kali ini. Bukan berarti kami tidak peduli begitu. Ya mungkin karena Pak Agus, Pak Yana Mora ini nggak mau terlalu membebani pikiran, jadi masih semangat terus begitu beliau. Artinya logistik dan segala macamnya masih tercover. Padahal saudara, sepekan bencana banjir dan longsor menerjang 3 kepala daerah yakni Bupati Aceh Selatan, Aceh Timur, dan Pidi Jaya menyatakan tak sanggup menangani bencana. Pernyataan itu disampaikan lewat surat resmi kepada pemerintah Provinsi Aceh sekaligus meminta bantuan. Bupati Pidi Jaya, Sibral Malaysi, jadi yang pertama yang menyatakan tak mampu menangani bencana di wilayahnya. Surat ia teken pada 25 November 2025. Disusul Bupati Aceh Selatan Mirwan, lalu Bupati Aceh Tengah Haili Yoga. Mendagri Tito Karnavian menilai wajar jika para bupati dari sejumlah kabupaten di Aceh merasa tak mampu menangani dampak banjir dan longsor di daerah mereka. Menurut Tito, kepala daerah tak akan sanggup menanggulangi dampak bencana lantaran akses di wilayahnya tertutup material longsor dan banjir. Mendagri menegaskan pemerintah pusat akan mengambil alih distribusi bantuan tersebut melalui pengiriman logistik lewat udara. Pemerintah pusat mau dia mengatakan mampu, mau dia katakan nyerah, nggak mampu, pasti tetap akan bekerja, membantu. Dan itu sudah sejak hari pertama. Sejak hari pertama kita menilai sendiri juga. Mana-mana yang mampu, mana yang tidak. Yang kita anggap mampu pun kita bantu. Apalagi yang mengatakan sudah nggak mampu. Dan memang kita melihat wajar dia mengatakan nggak mampu. Karena daerah yang tersulit, dia dari mana mau dapat makanan, logistik, kalau bukan minta bantuan kepada pemerintah yang di atasnya. Terus bagaimana dia mau memobilisasi alat berat? Gak mungkin. Di luar kemampuan dia. Dan itu dikerjakan oleh pemerintah pusat. Saat ini warga terdampak bencana masih menanti pengiriman bantuan dan uluran tangan kita. Bencana Sumatera sepatutnya lah menjadi duka kita bersama. Melihat saja tidak cukup, kita semua juga harus ikut berasa agar apa yang menimpa saudara kita di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, bebannya bisa kita pikul bersama. Uluran tangan kita sekecil apapun amat berarti bagi mereka yang tengah diselimuti lara.